Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa dalam Morning Blessing di hari Jumat ini. Selamat menyambut akhir pekan bagi setiap kita. Keluargaku dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengingatkan kita bahwa besok pukul 12 siang ada ibadah doa puasa online melalui Zoom. Mari mengikuti ibadah doa puasa bersama-sama dari pukul 12 sampai dengan pukul 1. Dan juga hari Minggu ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan, memberikan hidup kita datang beribadah kepada Tuhan pukul 2 siang ya di Center Point Bandar Utama lantai 2 di Victory Center. Saya mengajak setiap kita, mari kita datang bersyukur, beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang menjadi pembela kita, yang menyertai kita di sepanjang minggu ini. Haleluya. Saudaraku, sepanjang minggu ini kita belajar dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Dari kisah perjalanan Yakub ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Luz yang akhirnya berubah menjadi Betel. Nah, keluargaku, dalam mimpinya Yakub melihat ada tangga dari tempat dia tidur sampai ke sorga. Dan mimpi yang dilihat oleh Yakub ini sudah digenapi melalui Tuhan Yesus. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 bilang begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tangga naik ke sorga, pintu untuk datang kepada Bapa itu ada melalui Tuhan Yesus. Dia menjadi jalan bagi kita supaya hari ini kita yang tinggal di bumi, kita bisa mengalami sorga sekalipun kita ada di bumi. Kita bisa menyaksikan, mengalami bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita bisa berdoa, ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupanku seperti di sorga. Kita dapat berkata kepada Tuhan, aku rindu merasakan Engkau, dan kita merasakan hadiratnya Tuhan datang dan memenuhi kita. Kita punya satu jalan masuk dengan penuh keberanian. Kita yang penuh dengan dosa ini, kita yang penuh dengan kesalahan, yang selalu punya kelemahan ini, kita diberikan satu keleluasaan untuk kita boleh datang ke hadirat Allah dan kita memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Waktu Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Itu berbicara tentang tidak ada lagi penghalang untuk kita semua boleh datang menghampiri Allah di dalam ruang maha kudus hanya oleh darah Yesus. Saudaraku, di dalam Yesus kita memiliki penebusan yang sempurna. Di dalam Yesus kita memiliki kebenaran yang sejati. Sehingga hari ini kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita datang beribadah, kita datang dalam doa pribadi, mari datang sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mari akui setiap dosa dan kesalahan kita. Dan percayalah bahwa kebenaran kita itu bukan karena apa yang kita lakukan. Kebenaran kita bukan karena performance kita. Mari akui sungguh dari hati kita, keluar dari mulut kita. Aku percaya Tuhan bahwa kalau aku boleh berkenan datang ke hadapan-Mu, Engkau boleh berkenan atas aku. Itu bukan karena apa yang aku lakukan, tapi semata-mata hanya karena darah Yesus yang tercurah bagi aku di kayu salib. Sehingga aku dapat menaiki tangga untuk sampai ke sorga. Aku dapat berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Aku bisa menikmati kemuliaan-Mu sekalipun aku masih tinggal di bumi. Aku dapat mengecap hadirat-Mu yang kudus sekalipun aku masih ada di tengah dunia yang penuh dengan kelemahan ini. Saudaraku, sungguh indah pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Dia mengerjakan karya yang mulia sehingga hari ini, saudara, firman Tuhan berkata kita dengan penuh keberanian dapat datang ke dalam tata kasih karunia Allah. Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari, mungkin kita di tengah hari-hari yang sulit bagi kita. Dan ada banyak tuduhan ke dalam hati kita, di pikiran kita. Sepertinya kita ini lemah, kita gagal, kita penuh dengan kesalahan. Dan firman Tuhan berkata, setiap dosa yang kamu akui, Tuhan mengampuninya dan memulihkan kehidupanmu. Mari datang kepada Tuhan. Karena selama masih ada hari yang baru, saya percaya sekali, selama masih ada hari yang baru, selalu ada kesempatan untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Dipulihkan, kita boleh menikmati Dia, kita boleh menikmati kehadirannya, kita boleh dipulihkan
di dalam hadirat-Nya. Puji Tuhan, biarlah kita memasuki akhir pekan ini dengan satu keyakinan, dengan satu kekuatan bahwa Allah berkenan bagi kita. Mimpi yang dialami Yakub sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Dia menjadi jalan bagi kita untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sepanjang minggu yang luar biasa. Kami boleh nikmati bersama-sama dengan Engkau. Malam hari ini Tuhan, aku berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun berada, setiap keluarga-Ku dimanapun berada. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam segala pekerjaan kami, dalam segala hal yang kami sedang urus hari ini Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Mungkin kami hari ini sedang mengalami intimidasi yang luar biasa dalam pekerjaan kami, intimidasi yang luar biasa dalam hati kami. Biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Yesus menjadi jalan yang sempurna, satu-satunya jalan supaya kami boleh sampai kepada Bapa. Sehingga waktu kami berdoa hari ini, kami berdoa dengan iman, kami berdoa dengan penuh kepercayaan, penuh keberanian bahwa Allah menerima kami dan Allah mau memulihkan keadaan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami hari ini. Berkati kami hari ini Tuhan. Biar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah raya hari Minggu nanti. Kami boleh mengikuti ibadah raya, ibadah doa puasa online esok pukul 12. Dan kami sama-sama menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, keluargaku, selamat menyambut akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.